Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini kita sedang membicarakan qasidah atau puisi milik penyair besar As-Sahabil Jalil, yaitu Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, atau yang dikenal dengan qasidah Burdah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membacakan satu bait pertama yang menceritakan Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma merasakan penderitaannya atau rasa sakitnya ketika berpisah dengan Su'ad, seorang perempuan yang ia cintai. Bahkan ia menjadi mutayyamun, yakni mu'abbadun fi hubbiha, menjadi budak cintanya Su'ad, perempuan yang dia ungkapkan dalam bait pertama ini, di mana dia tidak mampu menebus semua penderitaan ini. Sepertinya dia menjadi orang yang terbelenggu dengan rantai besi atau dengan tali yang terbuat dari kulit. Saking begitu cintanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma kepada Su'ad. Kemudian bait selanjutnya, wa ma su'adu ghadatal baini idrahalu illa aghannu ghadidat tarfi makhulu. Wa ma su'adu, tidaklah Su'ad ini, ghadatal bain, yakni ghada bimakna awwalun nahar, pagi hari, wa yuqabiluhu al-ashi, lawan daripada pagi ya tentu sore. Al-ashi artinya adalah sore. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Di situ ada perbandingan pagi dan sore. Ghada di sini artinya adalah awwalun nahar, yaitu pagi hari. Kemudian 'ashi adalah waktu sore. Ghadatal bain, kalimat ghada yang artinya adalah awalun nahar diidhofakan kepada kalimat bain, di mana bain di sini artinya adalah bukan zahara seperti yang sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, banal haqqu bimakna zaharul haq, tapi bana di sini kalau kita melihat pada syawahid ghadatul bain artinya bimaknal firaq wan fisal, yaitu terpisahnya Ka'ab bin Zuhair dengan Su'ad, perempuan yang ia cintai itu. Mengidhofakan kalimat ghadatul bain, yaitu artinya adalah awalun nahar, perpisahan di pagi hari. Ini lumrah dalam tradisi orang-orang Arab saat itu ya, ketika mereka hendak bepergian, pasti dimulai pemberangkatan perginya itu di awalun nahar, di pagi hari. Bukti bait selanjutnya yaitu idrahalu, merupakan badal dari kalimat ghadatal bain. Wa ma su'adu ghadatal baini idrahalu, tidaklah Su'ad ketika dia pergi di waktu pagi hari, illa aghannu. Nah, di sini banyak kita temukan dalam syair-syairnya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma, terutama qasidah Burdah ini. Ka'ab sering menggunakan adatul hasr, ya, yang menggunakan illa itu. Illa aghannu. Aghannu yuqalu ar-rajulu aghannu. Lelaki itu memiliki suara yang indah. Nah, kalau untuk kalimat perempuannya biasanya imra'atun ghanna. Mestinya
Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ini lebih memilih kalimat illa ghanna. Karena yang dia ceritakan yang memiliki suara yang indah itu adalah Su'ad. Sementara Su'ad adalah sosok perempuan. Mungkin saja Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ini menggunakan bentuk mudzakkar illa aghannu, kembali kepada bentuk lafadz Su'ad itu sendiri, di mana bentuk lafadznya merupakan kalimat mudzakkar, yaitu laki-laki. Padahal itu adalah nama sosok perempuan. Kenapa tidak menggunakan illa ghanna? Illa ghanna. Imra'atun ghanna, memiliki suara yang sangat indah. Ini ada rahasia mungkin dari Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma itu sendiri. Atau dengan pengertian ada kalimat yang dibuang di sini. Kalau kita munculkan illa dhabyu aghannu. Tidaklah Su'ad pergi di kala pagi hari kecuali dia meninggalkan suara yang indah seperti suaranya dhabh, yaitu rusa. Di mana rusa ini selalu menjadi simbol keindahan atau kecantikan, mulai dari fisik wajah atau tubuh, bahkan suaranya. Dalam puisi-puisi Arab itu sering ditampilkan sebagai sosok perempuan yang cantik seperti kecantikan, keindahan rusa. Illa aghannu, jadi illa dhabyu aghannu. Kalau ini cocok karena sama-sama mudzakkar. Ghadid at-tarfi. Nah, ghadid yang bermakna fa'il, ghadid at-tarfi yakni yaghuddu basarahu. Dia Su'ad ini memiliki karakter selalu menundukkan matanya. Ghadidut tarf, selalu menundukkan matanya. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran menggunakan istilah menundukkan pandangan itu seperti firman Allah yang mengisahkan tentang hurul ain, bidadari di surga, fihinna qasiratut tarfi. Nah, Al-Quran menggunakan istilah qasiratut tarfi, bukan ghadidut tarfi. Nah, kalau kita kaji secara bahasa, ungkapan Al-Quran qasiratut tarfi ini lebih bagus, lebih afdol, lebih tajam maknanya dibandingkan ungkapan puisinya Ka'ab bin Zuhair, yaitu dengan kalimat ghadidut tarfi. Kalau ghadidut tarfi itu perempuan tersebut atau Su'ad itu hanya menundukkan pandangannya. Berbeda dengan ta'bir Al-Quran yaitu qasiratut tarfi, yang artinya adalah bidadari atau hurul ain itu hanya mau memandang kepada suaminya saja. Jadi selain suaminya dia akan melakukan qasiratut tarfi, menundukkan pandangannya. Ini sangat bermanfaat sekali, saya kira, kajian qasidah atau syair-syair pada zaman jahiliyah, sehingga kita bisa mampu membandingkan bagaimana sih ungkapan-ungkapan bahasa Arab, ya, baik yang kita temukan dalam Al-Quran atau dalam syair-syair zaman jahiliyah. Nanti akan kita mendapatkan pemahaman ketika kita mengkaji Al-Quran dari sisi bahasa ini. Illa aghannu ghadidat tarfi makhulu. Makhulu yakni matanya yang indah, yang dihiasi dengan kosmetik perempuan itu, sibak, yang ada di pinggir bola mata yang terlihat hitam, sehingga mata itu akan terlihat indah dan hitamnya mata itu terlihat bening dan jernih sekali seperti matanya dhabyu, seperti matanya rusa. Dalam bait yang kedua ini, Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma menceritakan keindahan Su'ad, perempuan yang ia cintai. Setidaknya ada 3 ciri, minimal ada 3 ciri keindahan yang dimiliki Su'ad, perempuan yang ia cintai itu, cinta sampai betul-betul dia menjadi budak cinta. Yang pertama adalah
Eh, Su'ad ini perempuan yang memiliki suara yang indah. Aghannu illa aghannu. Yang indah seperti suaranya rusa, seperti suaranya az-zabyu. Yang kedua, Su'ad ini memiliki karakter atau akhlak yang sangat mulia, yaitu ghadidut tarf, selalu menundukkan pandangannya, meskipun redaksi ghadidut tarf ini masih kalah dengan ta'bir atau istilah yang dipakai oleh Al-Quran ketika menceritakan hurul ain, bidadari di surga, yaitu dengan redaksi qasiratut tarfi. Nah, yang ketiga adalah fisik, keindahan fisik mata yang dimiliki oleh Su'ad, di mana matanya itu makhul, ada hiasan sibak atau make up yang hitam-hitam yang menghiasi di pinggir-pinggir bola mata, sehingga bola mata Su'ad itu terlihat indah dan bersih dan jernih seperti matanya Az-Zabyu. Itu bait yang ketiga dari Muqaddimah Al-Ghazaliyah milik Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Tema Muqaddimah ini berkisar tentang pujian-pujian kepada sosok perempuan yang bernama Su'ad. Kita lanjutkan kepada bait yang selanjutnya, yaitu haifa'u muqbilatan adza'u mudbiratan la yustaka qisarun minhu wala tulu. Haifa'u, yakni imra'atun haifa, perempuan yang haifa. Haifa itu bermakna dhamir tubatan, yang ramping perutnya, yakni fi halatil iqbal, muqbilatan fi halatil iqbal. Ketika kita memandang perempuan itu dari depan, maka yang terlihat adalah haifa. Perempuan itu ramping sekali perutnya atau tubuhnya. Haifa'u muqbilatan, ketika kita lihat Su'ad, perempuan yang dicintai oleh Ka'ab itu memiliki tubuh yang ramping kalau dilihat dari depan. Adza'u mudbiratan. Adza ini dalam bahasa, yaitu bagian belakang dari binatang atau bagian belakangnya dari binatang. Biasanya perempuan ketika menaiki kendaraan seperti onta atau kuda, membonceng, di mana yang di depan adalah laki-laki, perempuan itu duduk di bagian adza, di bagian belakang dari tubuh kuda atau tubuh unta itu. Adza'u mudbiratan, ketika dilihat dari belakang, perempuan itu adza, ya, memiliki postur tubuh bagian belakang yang besar. Itu ungkapan yang diungkapkan dalam puisi yang ketiga ini oleh Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma. Haifa'u muqbilatan, Su'ad, perempuan itu kalau dilihat dari depan ramping. Adza'u mudbiratan, kalau dilihat dari belakang itu memiliki bagian belakang yang besar. La yustaka qisarun minhu wala tulu. La yustaka minhu qisarun wala tulu. Dia ini imra'atun mu'tadilatul jism. Posturnya yang ideal. Ideal itu wala qisarun, tidak terlalu pendek, sehingga kalau pendek akan menurunkan keidealannya, akan terlihat jelek kalau perempuan itu pendek. Wala tulun, dan juga tidak tinggi. Kalau terlalu tinggi, perempuan juga akan terlihat jelek. Jadi mu'tadil, ya, tengah-tengah, ideal. Ya. Itu tadi ungkapan dalam Muqaddimah Ghazaliyah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma tentang sosok perempuan yang namanya Su'ad. Bisa kita simpulkan, satu, Su'ad ini ketika dipandang dari depan terlihat ramping, ketika dipandang dari belakang dia memiliki bagian belakang yang besar. Kemudian yang ketiga adalah badannya ideal, posturnya ideal, tidak terlalu pendek, kalau pendek akan menjadi jelek, atau tidak terlalu tinggi, karena tinggi akan terlihat jelek.
Dan ini wajar dalam Muqaddimah Ghazaliyah dan hampir rata dalam syair-syair zaman jahiliyah, terutama mu'allaqat, ya, syair-syair mu'allaqat seperti miliknya Imri'il Qais atau ayahnya Ka'ab bin Zuhair sendiri, yaitu Zuhair bin Abi Sulma, selalu dimuqaddimai dengan prolog yang namanya Muqaddimah Ghazaliyah, biasanya menggambarkan perempuan. Kemudian memberikan sifat-sifat keindahan perempuan, suaranya atau matanya yang indah atau parasnya atau tubuhnya, itu lumrah dalam muqaddimah syair-syair tidak hanya milik Ka'ab bin Zuhair, tapi pada umumnya penyair-penyair yang syair-syairnya disebut dengan mu'allaqat itu. Ini tentu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa mengetahui bahasa, ya, kandungan bahasa dari kajian qasidah al-lughawiyah ini. Bagaimana sih orang Arab mengungkapkan pemikirannya atau perasaannya atau yang lainnya dengan memilih kosakata dan sambungan-sambungan kosakata sehingga menggambarkan gambaran-gambaran yang indah, yang sempurna. Itu semua akan dijadikan kajian atau pemahaman ketika kita mengkaji bahasa-bahasa Arab, terutama dalam Al-Qur'anul Karim dan Al-Ahadits An-Nabawiyah. Karena qasidah-qasidah ini fatrohnya atau masanya bisa bersamaan atau setelahnya, tapi masih dalam konteks saat itu, ya, dengan bahasa Al-Quran itu sendiri atau bahasa dari hadis-hadis nabawi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bahasa itu kan akan berkembang sampai generasi-generasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah saya akan lanjutkan di lain waktu, terutama nanti pembahasan kepada tema yang kedua, yaitu perjalanan Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia menjadi orang yang bertaubat, memohon maaf kepada Rasulullah SAW atas sikapnya yang dulu kontra, berlawanan, bahkan mengkritik Nabi, mengkritik para sahabat, mengkritik perempuan-perempuan muslimah pada saat itu. Kemudian pada tema inti, yaitu pujian kepada orang-orang Quraisy atau kaum Muhajirin dan Ansor, dan pujian kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, sehingga Rasulullah terkesima, senang, menyambut dengan puisi yang disampaikan oleh Ka'ab, sehingga Rasulullah memberikan hadiah kepadanya sebuah burdah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.